Podcast Trio Bandit. Koyong ini Cek. rasane Enak loh suaranya Aulia loh. Denny, Iya. for your information, Iya. bahwasanya Aulia ini juga pernah menjadi bagian dari RRI Jember. Oh iya. Dia adalah semifinalis Bintang Radio. Sinca. Sincailah. Wah, beneran. Itu Malu, tahun 2000. Kasih tahu dulu dong. Tahun berapa? 2000 berapa? Itu aku SMA. Oh iya, SMA. Iya. Lagu pilihannya apa waktu Apa? itu? Apa ya? Marcel. Marcel itu lagu pilihan pria. Anda pria. Ya. Yang dinyanyiin Ziva itu loh pilihan. Oh, Peri Cinta. Peri Cinta. Beri cinta. Dikit dong. Coba Apa ya dikit. Tuhan, fals banget nih. Tuhan memang satu. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Kenapa enggak semua? Malu, karena aku udah bilang jangan. Tapi by the way kalau ngomong soal bintang radio, Bener. aku pun juga dulu pernah mau daftar. Mau Sampai daftar. mau naik. Mau daftar. Saya kira bintang radio itu untuk jadi penyiar. Ternyata tuh buat penyanyi. Ngomongin bintang radio. Sampai sekarang istriku tahu aku masuk RRI gara-gara juara bintang radio. Wih, berarti kita disatukan Coba dong, karena coba bintang dong, coba radio. dong, coba dong. Tidak, padahal bukan bintang radio. Tapi lomba penyiar. atau jangan-jangan salah orang. Sampai gini. Enak dari mana? Belum salam dulu. Oh iya. Mau makan bubur, nyatanya buburnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk jatuh. Mau tuh, makan bubur, bubur. keduluan jatuh. Assalamualaikum Kumnya apa warahmatullahi kumnya? wabarakatuh. Kumnya mana? Mau makan bubur sumsum. Oh. Baru kali ini patut direvisi ya Pak ya. Revisi. Ya, Mau ya. tapi tadi kok oke. Oke. Enggak, Mau kita kayak ke-skip aja kayak. Jadi Kayak makan gak ini? aja. Jadi makan gak? Boleh. Mau makan bubur sumsum. Nah, Keburu jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya belajar. Jadinya ya. nggak jadi makan. Jadi nggak jadi makan. Kan jatuh. Oh iya. Tapi kita jadi nggak sih kalau hari ini kita tadi kan udah ngasih fakta-fakta nih Bener. tadi tiba-tiba banget. Ternyata kita disatukan dengan satu kejadian eksiden yaitu bintang radio. iya. Ternyata masing-masing punya fakta menarik tentang bintang radio. Dan by the way, kalau ngomongin soal fakta, fakta itu selalu identik dengan fakta dan mitos. Benar. Kita seru-seruan banget hari ini. Aku ada 3 kertas yang Oh iya, isinya. dia kan duduknya beda sendiri. Jadi dia jadi presenternya. Iya, ternyata aku selama ini presenter ya guys. Mohon bantuannya ya besok-besok ya. Episode berikutnya gantian ya, kita sekocokan ya. Oke. Ini Aulia dan juga Vidi. Di situ Yanto, ada Yanto gak dapat berarti ya? Yanto enggak. Yanto hari ini kita liburkan, tapi Yanto ada tugas lagi. Apa? Nah, nanti Yanto itu bakal ngasih sebuah pernyataan juga. Jadi pernyataan itu kita, menurut pendapat kita, itu termasuk fakta atau mitos. Oh. Dan nanti Yanto akan mengklarifikasi apakah itu termasuk fakta ataupun mitos. Mitos. Gitu. Jadi ini dibalik-balik nih, kalau mitos dipilih mitos. Contohnya, Kalau- Nah. Yanto, apakah mitos atau fakta? Oh nggak ada, Yanto itu halu, nggak ada. Nggak ada. Gak masuk kategori ya. Sebenarnya ada sih di sini, ada kata-kata pojok. Yanto adalah semu. Semu, Fana Oke. dia. Fana ya. Fana. Oke. Silakan Yanto. Bentar, Yanto. kita sapa dulu Oh, Yanto kan bener. hari kita udah beda. Beda. Iya, ini kan podcast Udah terakhir setahun. kita tahun lalu ya. Tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Kita udah lama banget gak ketemu Yanto. Yanto, benar. gimana kabarnya? Hai True Bandit. Hai, Yanto. Kayaknya curiga deh, tahun libur Yanto jualan bubur deh kayaknya. Iya. Namanya Jual bubur sumsum. mendesah. Bubur sumsum. Bubur sumsum mendesah. Makin nyemek gitu. Kalau ibarat beras, punel ya soalnya. Coba Yanto lagi Yanto. Selamat Yanto. Hai True Bandit. Ada nyeret ya. Hai, Trio. Bayangin Bandit. suaranya Yanto kayak udah di jambangnya. Nyeret cengkoknya dapet. Hai gitu lah kayak. Jangan-jangan Yanto ikut Isdahlia. Loh, jangan-jangan Yanto adalah lulusan bintang radio juga. Jangan namanya Yanto Sugiarto. Yuk. Oke Yanto, gimana Yanto hari ini mau ngasih pernyataan ya?
Pernyataan mitos atau fakta? Iya. Kita akan nantikan Yanto in frame bersama kita guys. Makin Di penasaran dengan episode terakhir ya. episode terakhir. Di episode terakhir. Kita Nantikan. harus hadirkan Yanto di tengah-tengah kita. Yap. Kita bikin penasaran Yanto dulu dengan bentuk suara dulu. Gimana Yanto? Oke, udah siap belum? Siap. Berasa kayak cerdas cermat ya, Wak. Emang host kuis deh ini kayaknya, curiga deh. Yanto, assalamualaikum. Yanto mau katanya diawali dengan pantun dulu tadi katanya. Bener. Mau bubur? Oh ada guys. Mikir. Dia mikir Ada masih ada. fix. Ayo coba Yanto kita dengarkan. Enggak. Ada. Ada. Gue baru kali ini aku seneng banget. Oke, Coba. dengerin ya. Ya udah gini. Bubur sumsum beli di Palembang. Cakep. Assalamualaikum pemirsa tersayang. Bisa nggak sih dari kemarin apa kayak isinya assalamualaikum aja ya? Jatuhnya kita halal bihalal. Jatuhnya sekalian Yanto bentar lagi pidato ya. Iya. Juga dari tahun lalu tuh ke bubur sumsum. Bubur aja sumsum. gitu kan ya. Sampai Yanto bikin usaha bubur sumsum mendesah loh. Setahun nggak ada podcast, jualan bubur. Sampingan ya Yanto ya. Oke, gimana Yanto sudah siap? Siap. 5 juta untuk Yanto. Ya Yanto bisa yuk. Yuk bisa yuk Yanto. Mitos atau fakta? Cakep. Enggak mantun. Bukan Aulia. pantun. Oh, enggak ya? Bukan Enggak pantun. ya? Bukan. Bentar dulu. Emang lama kelamaan Yanto dilihatnya cakep emang Iya. ya. Auranya terpancar baru kali ini. Dilangkahi adik menikah. Apa Yanto? Bentar Yanto. Agak ditelan dulu mungkin Yanto. Dilangkahi adik menikah. Oh. Ada yang belum berkeluarga belum biasanya? Nah, Iya, jelas kebetulan dong, Yanto. jelas banget. Akan susah menemukan jodoh. Dilangkai Adik menikah, adik menikah. akan susah menemukan jodoh. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Nggak tahu ya. Coba, ayo Aulia cepat. Sebentar tapi itu gimana ya? Ayo coba Ini dijawab setengah dulu. gini boleh nggak? Berarti Jadi gini. patos ya. Iya Fatos boleh nggak? Aku Fatos deh, aku Fatos. Aku fakta. Yang Belum. Belum, kan kita belum ngasih di argumen. briefing, makanya toh kalau di briefing jangan jualan bubur. Kita kasih argumen dulu. Argumen dulu Yanto. Nah, Oke. Argumen dulu. Terakhir. Kenapa kita bahas kenapa kita memilih mitos atau fakta? Gitu. Dari Denny dulu. Karena menurut aku Yanto langsung diem. Oh iya udah. Oke, kenapa fakta? Karena menurut aku dari pengalaman bukan pengalaman pribadi sih, tapi kayak banyak cerita orang kalau misalkan orang biasa habis dilangkai itu malah bikin si kakaknya tuh makin minder. Makin ngebuat kayak kayaknya aku emang nggak laku deh gitu loh. Ngebuat semakin merasa apa ya, tersisihkan gitu di keluarganya gitu. Terus sehingga dia kayak malas buat nyari pasangannya gitu. Oke, jadi Denny memilih fakta. fakta. Kalau Aulia. Kalau Aulia. Aku Fatos katanya. Iya kan ada yang bilang kalau misalnya yang dilangkahi dulu sama adiknya itu bakalan susah gitu. Cuman ada orang-orang yang mungkin pikirannya yang lebih zaman now gitu. Jadi kayak halah enggak kok. Cuman banyak dan aku sudah pernah mengalami, maksudnya ya di sekitar aku gitu, yang dilangkahi sama adiknya dulu itu, especially perempuan, tapi juga ada yang terjadi di laki-laki itu. Yang perempuan tuh lama menemukan calonnya gitu. Terus kalau yang sama sih yang laki juga bilangnya kan yang cewek aja kayaknya susah deh, kalau cowok kayaknya lebih gampang karena kan laki-laki itu sebagai pemburu gitu kan. Tapi ternyata ya masih ada yang begitu gitu. Jadi ada yang bilang mitos, tapi ternyata yang Ada terjadi itu gitu ya. ada. Ada. Entahkah itu fakta atau kebetulan? Tapi ini lama ya, bukan berarti nggak dapet jodoh ya. Iya, lama Lama gitu. ya. Kok ditekan banget? Denny? Iya, kayak kesindir. Kok aku ternyata ini Lebih ternyata ke cerita. lama dan mungkin perjalanannya agak susah. Oke, kalau Kak Vidi kenapa bilang mitos? Mungkin karena nggak percaya begitu-begituan ya udah kayak misalnya adik yang duluan nikah ya mungkin jodohnya lebih dulu gitu. Terus mungkin karena kita juga berkecimpung di dunia
pendidikan. Oh, kira goib, kira. Di dunia goib, di dunia wedding ya. Nah, kalau misalnya adiknya yang nikah dulu, biasanya itu ada tradisi. Nah, ini kita berbicara mengenai tradisi. Nah, ada tradisi yaitu kita memberikan, kita harus tanya dulu. Nah, kayak permisi kula nuwun gitu ya, kalau di Jawa. Jadi kita permisi dulu, misalnya Kak, permisi adik mau nikah dulu misalnya, kemudian itu wajib katanya kayak gitu. Jadi permisi mau nikah duluan. Nah, kakak pengen apa, biasanya itu dikasih tahu tanya dulu ke kakaknya, kemudian si kakak tersebut akan menjawab misalnya aku minta ini aja deh, misalnya tas misalnya, itu kayak nebus gitu loh. Nah, setelah itu baru nanti si kakak tidak akan sulit untuk jodohnya. Oke. Gitu. Berarti di satu sisi itu juga ada kayak tradisi Ada ya. Betul, Biar ada tradisi menangkis juga. kata mitos menangkis. kan. Kata mitos. Kita klarifikasi sama Yanto ya, Benar. karena Yanto di sini sebagai dukun Yanto Dukun ya. Yanto. Yang Gimana tahu Yanto? gimana Yanto? Yang benar Yanto gimana ini Yanto? fakta apa Mitos atau Yanto? fakta? Benar. Oh, Yanto masih kerja guys ya. Ayo Yanto, fakta apa mitos? Mitos. Oh, kenapa? Kenapa? dong? Beberapa budaya di Indonesia masih menganut mitos cinta soal larangan melangkahi kakak yang belum menikah. Hal itu dilakukan guna menghindari kemungkinan sang kakak yang akan sulit untuk menemukan jodoh. Oh, berarti itu disugesti biar Iya. dia nggak ini ya, biar nggak Kesusahan. untuk mencari jodoh. Benar, ini juga mungkin bagi pemirsa ya podcast kita di podcast Trio Bandit, kalau misalnya ada seperti itu berarti mitos. Mitos ya, mitos ya, sudah diklarifikasi Jangan sama Yanto. berkecil hati. Iya, dan yang dilangkahi juga jangan sedih gitu ya, karena pasti jodoh itu akan Ya, lagian ngapain kakaknya dilangkahin? Ya, kan mending bisa lewat depan ini kan. kula nuwun. Daripada ngelangkahin, Jadi kalau mau bisa lewat dilangkahin, depan sini. permisi adek, masih ada jalan lain. Iya. Masih ada jalan lanjut Panjaitan, Iya. ya kan? Lanjut Yanto. Lanjut ke pernyataan kedua. Ya, merinding banget loh kalau setiap kali Yanto Sedep ngomong. ya, suaranya sedep-sedep gitu loh. Ini adalah pakar. Serius nih. Oh, iya, serius. Oke, Yanto siap. Bergandengan dengan kekasih dapat menghilangkan stres. Lu bilang apa sih? Aku sih mitos. Saya mau jawab dulu, klarifikasi Ya, dulu. boleh, boleh. Kenapa saya mitos? Karena Karena- bergandengan itu tadi apa katanya? Bakal mengurangi stres. mengurangi enggak bergandengan, berpelukan. Kalau bergandengan enggak berpelukan itu fakta. Oh, ya Gitu, udah. Tapi Audi. kan pertanyaannya dia Bergandengan, ya udah. Ya berarti kan mitos makanya. Ya udah. Aku Mitos. fakta banget. Kenapa? Au? Karena anaknya physical touch. Wow, kira physical attack. Gitu. Karena ketika kita menemukan pasangan yang tepat itu kayak bukan lebih ke menggantungkan ya, tapi lebih ke Ya. kayak kita merasa lebih utuh aja. Tuh dengerin Kak Vidi merasa utuh. Kayak merasa utuh gitu, terus kayak merasa kita tuh dihargai, kayak merasa benar. eksistensi kita itu ada gitu loh. Ada, oke. Itu dari seorang wanita. Wow, Kalau kalau dari seorang seorang pria. Kacamata pria. Woi. Mohon maaf dia ngomong pria tapi pegang kacamata gini. Nah, fakta sih menurutku ya. Kenapa? Karena kalau misalnya bergandengan itu kayak memberikan kenyamanan gitu kan. Meskipun aku jarang gandengan. Karena kan udah ada anak kecil. Kayaknya Kak Vidi. Tapi dia kayaknya ngini jaket deh. Iya, di jaket. Kadang kepala gini. Enggak, jadi kayak apa ya, memberikan kenyamanan. Jadi kalau misalnya apa yang Yanto bilang tadi menurutku fakta sih. Tapi nggak Fakta. tahu ya fakta atau mitos. Gimana Yanto yang sudah memegang 1000 wanita? Fakta atau mitos Yanto? Fakta dong. Weh, itu lah berasa kayak udah megang 1000 wanita bergantian gitu kan. Fakta Kayak dong. yakin banget. Kenapa emang Kenapa? Yanto? Kenapa? Karena ada penelitian nih yang telah menunjukkan bahwa menyentuh orang yang dicintai dapat meredakan ketegangan dan membuat seseorang lebih merasa santai. Apa yang tegang Yanto? Itunya Itu. Maksudnya Perasaannya. Maksudnya perasaan. Perasaannya. Ini tidak ada di briefing loh ya. Nggak ada di briefing. Kita nggak nge-briefing sampai Jadi briefingnya kalau loh. tayangan ini Nggak tidak ada. tayang gara-gara Yanto. Iya. Kalau sampai tayangan ini kita di ban Yanto. Benar.
Kalau tayangan ini Tidak ada di ditegur briefing. pusat ya. Yanto. Yanto. Oke. Hati-hati ya Yanto, siap-siap ya Yanto. Ada lagi Yanto? Atau udah? Cukup. Atau itunya lagi Yanto yang tegang? Udah cukup dong. Udah nggak tegang maksudnya. Oke. Udah lemes ini. Tapi Denny Kita udah ngubur halus-halus, nyapu halus-halus, kenapa kau munculin lagi Yanto? Diulangin lagi loh, diulangin lagi. Tapi Denny sama Aulia sebenarnya percaya nggak sih dengan mitos? Ada beberapa mitos itu aku percaya. Oh, gitu. Maksudnya kita tahu kalau itu mitos, tapi dipercaya bukan untuk Mempercayai mitos tersebut, tapi untuk sebagai was-was atau Mawas wanti-wanti diri. aji. Contohnya? Mawas diri. Kayak misalkan nyapu kalau nggak bersih nanti brewokan. Tapi emang bakalan berewokan gak sih? Nah kan akhirnya kan brewokan itu kan fakta banget. Ya. Kamu kamu gimana? Saya, Nyapunya bersih nggak? nah kadang bersih kadang nggak. Berarti Oh, itu apa? pantesan brewokan. Siapa maksudnya brewokan? Denny. Oh iya Denny. Terima kasih udah disapu ya. Terima kasih. Aulia gimana? Nah ini Aulia. Nah, Aulia. Kalau nyapu bersih atau enggak? Nah ini pantas kalau pertanyaan ini cocok untuk Aulia. Tapi aku tuh ya gimana ya, buktinya sekarang suaminya rada brewok, rada ada gitu, berarti kurang bersih kali Jadi ya. gini, kalau bersih tiba-tiba hilang. Iya benar-benar. Nggak sih, memang ada ya kayak Yanto nggak ada lagi, Yanto? beneran apa kata Denny gitu. Memang mitos itu bukan yang untuk kita percayai, tapi untuk lebih ke mawas diri. Kayak misalnya orang zaman dulu nggak boleh potong kuku malam-malam, cenah gitu kan, katanya nggak ilok gitu. Tapi emang kalau takutnya kalau potong kuku malam-malam nanti masuk ke mata, gitu Betul. kan, kelilipan dan bahaya. Padahal, sampai penerangan kelihatan. padahal ya motong kuku malam-malam karena nggak kelihatan aja sih. Betul. Sama kayak jadi mitos-mitos yang dibangun oleh orang-orang dahulu kita itu Untuk sebenarnya menjaga untuk kita. melarang kita. Betul. Salah satunya adalah kalau misalkan kalau makan nggak boleh tidur, nanti Benar. jadi ular, Benar. ya kan? Nah itu ternyata emang nggak boleh kita makan dengan tidur Benar. karena bisa jadi makanan itu tidak masuk dengan baik gitu. Kalau makan donat di atas kasur boleh Denny. Nah kalau aku sih lebih mending makan ini ya, Apa? Makan bebek ya, lontong sih kalau aku biasanya. lebih kenyang daripada Lebih donat. kenyang kan ada bakso gitu juga. Bener. Tapi kalau aku sih mending makan bubur. Makan bubur bareng Ibu Sum. Ya udah. gitu. Assalamualaikum. Podcast Trio